Mungkin ada yang bingung ya, kok tanggal peringatannya ada dua sih, 18 Juli sama 13 Desember. Sekitar 9 abad kemudian, tahun 1287, Santa Odilia menampakkan diri kepada salah seorang biarawan Ordo Salib Suci. Tercatat berbagai mukjizat dan keajaiban terjadi setelah orang berdoa dengan perantaraan Santa Odilia di depan relikuinya tersebut. Mereka dikaruniai beberapa orang anak, namun salah satu di antara mereka mengalami kebutaan sejak kecil. Namanya adalah Odilia. Tepat setelah ia menerima sakramen baptis, matanya terbuka dan ia dapat melihat guys, layaknya orang normal. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 18 Juli dan 13 Desember. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Odilia, pelindung Ordo OSC dan orang buta. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo-santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Teman-teman, mungkin ada yang bingung ya, kok tanggal peringatannya ada dua sih, 18 Juli sama 13 Desember. Tapi santanya cuma satu. Hari ini kita memang akan membahas Santa Odilia guys. Tapi dalam daftar santo-santa sendiri sebenarnya ada dua orang dengan nama Odilia, yaitu Santa Odilia dari Cologne dan Santa Odilia dari Alsace. Dimana terkadang suka tercampur nih satu dengan yang lainnya. Jadi yuk mari kita bahas satu-satu ya. Cerita bermula sekitar abad keempat di tanah Inggris. Hiduplah seorang perempuan bangsawan Kristen bernama Ursula yang sekarang sudah menjadi santa. Kecintaannya kepada Tuhan membawanya pada keinginan untuk berziarah ke kota Roma, pusat kekristenan dunia. Oleh karenanya, ia bersama dengan beberapa orang perempuan melakukan pelayaran dari Inggris ke Roma. Dan salah satu perempuan yang menyertainya adalah Odilia, seorang putri penguasa Inggris. Nah, singkat cerita, setelah berziarah di Roma, mereka kembali pulang ke tanah Inggris. Namun dalam perjalanan pulang ini, Odilia bersama dengan Ursula dan perempuan-perempuan lainnya menghadapi suatu masalah yang cukup serius guys. Kapal mereka dihentikan dan mereka ditangkap oleh bangsa Han yang sedang melakukan invasi kekuasaan. Odilia dan kawan-kawannya kemudian dipaksa untuk meninggalkan iman beserta keperawanan mereka. Tapi karena cinta kepada Tuhan lebih besar daripada cinta kepada diri sendiri, maka mereka lebih memilih untuk wafat demi iman. Odilia, Ursula, dan sahabat-sahabatnya pun wafat sekitar akhir abad keempat di Cologne, Jerman. Sekitar 9 abad kemudian, tahun 1287, Santa Odilia menampakkan diri kepada salah seorang biarawan Ordo Salib Suci di biara Paris bernama Confrater John Novellan dari Epa. Odilia berpesan bahwa Tuhan memintanya menjadi pelindung bagi ordo yang didirikan Beato Theodorus de Sales tersebut. Santa Odilia lalu mengarahkan Confrater John ke tempat peninggalan atau relikwi dirinya di kota Cologne. Dan setelah John mengikuti, ternyata benar guys, ada tulang belulang dari Santa Odilia. Relikwi tersebut kemudian dibawa ke rumah induk salib suci di Huy, Belgia, dan hingga saat ini juga tersebar di biara Onamia, Minnesota. Tercatat berbagai mukjizat dan keajaiban terjadi setelah orang berdoa dengan perantaraan Santa Odilia di depan relikwinya tersebut. Dan yang paling banyak terjadi adalah mukjizat kesembuhan pada penyakit yang menyerang mata. Ini membuktikan bahwa segala penglihatan dan pengakuan Confrater John sejak 8 abad yang lalu benar adanya guys. Santa Odilia pun kini dikenal dengan Santa Odilia dari Cologne yang diperingati setiap tanggal 18 Juli. Nah, sekarang kita beralih ke 14 abad yang lalu ya, tepatnya sekitar tahun 600-an di Oberheim, pegunungan Vosges. Hiduplah seorang bangsawan Prancis bernama Adalric dan istrinya Bereswendis. Mereka dikaruniai beberapa orang anak, namun salah satu di antara mereka mengalami kebutaan sejak kecil. Namanya adalah Odilia. Adalric merasa malu akan anaknya ini karena ia menganggap bahwa kebutaan tersebut akan merendahkan martabat keluarganya, sehingga ia berniat untuk membunuh bayi perempuannya itu. Bereswendis yang mengetahui niat jahat suaminya tersebut cepat-cepat memanggil seorang pengasuh untuk menyembunyikan bayinya ke sebuah biara di Bomledam. Puji Tuhan, Odilia berhasil selamat guys, dan kemudian besar di biara tersebut. Nah, ketika umurnya 12 tahun, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak mendatangi biara. Dan ternyata dia adalah Bapak Uskup Regensburg, Monsignor Erhard, yang sekarang sudah menjadi santo juga.
Bapak Uskup mengakui bahwa kedatangannya ke biara dikarenakan ia telah mendapat penglihatan dari Tuhan untuk pergi ke biara tersebut dan membaptis seorang anak tunanetra yang berusia 12 tahun. Odilia pun dengan senang hati menerima baptisan tersebut. Nah, alangkah ajaibnya, tepat setelah ia menerima sakramen baptis, matanya terbuka dan ia dapat melihat guys, layaknya orang normal. Sungguh suatu mukjizat yang sangat menggembirakan bagi Odilia dan komunitas biara di sana. Kabar tentang Odilia ini pun meluas dengan cepat hingga terdengar oleh Hugh, kakak laki-laki dari Odile. Ia berharap agar adiknya itu dapat kembali ke rumah. Oleh karenanya, ia mengatur suatu usaha untuk membawa pulang Odile. Namun, ketika Adalric mengetahui rencana Hugh, ia marah hingga tak terkendali guys dan memukul anak laki-lakinya itu hingga wafat. Aduh, bapak apaan coba ini ya? Kasar banget sih. Nah, penyesalan selalu datang belakangan. Begitu pula yang terjadi pada Adalric. Ia menyesal telah membunuh anaknya itu. Dan pada akhirnya mulai menerima kembali Odilia ke rumahnya. Salah satu sumber mengatakan bahwa Odilia kemudian membangkitkan kembali saudaranya yang wafat itu guys. Wah, luar biasa ya. Nah, problemnya sekarang adalah Adalric justru ingin menikahkan Odilia dengan seorang pria. Ya, memang sih orang zaman dulu itu terbiasa dengan namanya perjodohan. Tapi Odile sendiri lebih memilih untuk hidup religius atau hidup selibat guys. Perdebatan yang cukup alot terjadi di antara keduanya hingga sempat ia melarikan diri dari rumah. Namun pada akhirnya ayahnya menyerah dan mengizinkannya hidup sesuai pilihannya sendiri. Adalric bahkan memberikan istananya di Hohenberg kepada Odile sebagai tanda restunya. Odile kemudian menjadikan istana tersebut sebagai biara di mana ia menjadi kepala biaranya hingga wafatnya pada tahun 720. Pestanya diperingati oleh gereja setiap tanggal 13 Desember, bertepatan dengan pesta Santa Lucia yang juga menjadi pelindung orang buta. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kisah dari dua santa yang memiliki nama yang sama ya guys. Semoga lewat kisah hidup mereka, kita bisa lebih menghargai anugerah penglihatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita masih bisa melihat, selayaknya kita menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Sebagai penutup, ada ayat yang menarik nih, yang mengingatkan kita untuk menjaga mata kita. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Santa Odilia, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Odilia dari Cologne dan Santa Odilia dari Alsace. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Jamatane!